Seorang kakek menangkap seekor kelinci putih kecil. Karena terlalu bersemangat, sang kakek tiba-tiba terkena serangan jantung dan langsung meninggal di tempat. Setelah kakek pergi, para kelinci pun menjadi penguasa kebun sayur. Mereka bebas memakan buah dan sayuran sesuka hati. Namun, mereka tidak tahu bahwa keponakan sang kakek bernama Xiaoshu telah menjadi pewaris sah rumah itu dan sedang dalam perjalanan menuju perkebunan tersebut. Saat Xiaoshu membuka pintu rumah, kondisi rumah yang berantakan membuatnya syok. Kemunculan seekor babi langsung memecah kesunyian, membuat keberadaan para hewan terbongkar. Keesokan harinya, Peter mencoba menyusup kembali ke kebun seperti biasanya. Namun ternyata Xiaoshu telah memperkuat pagar dan menutup semua lubang lama. Mereka berniat masuk lewat kabel listrik. Peter dan si kelinci gemuk langsung ketakutan dan kabur secepat mungkin. Peter berhasil lolos, tapi si kelinci gemuk tidak seberuntung itu. Para kelinci segera memulai misi penyelamatan. Untungnya, teman-temannya berhasil menukar karung dan menyelamatkan si kelinci gemuk. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Xiaomei dan mengajaknya pulang bersama. Mereka mengobrol dengan sangat akrab di mobil. Xiaomei mulai menyukai Xiaoshu, bahkan mengundangnya ke rumah. Dari kejauhan, Peter Rabbit melihat hubungan mereka semakin dekat, sampai membuat para kelinci jomblo iri. Peter akhirnya tidak tahan lagi, dan langsung masuk untuk membuat keributan. Namun di depan Xiaomei, Peter dan Xiaoshu selalu pura-pura akur. Begitu Xiaomei pergi, perang langsung dimulai. Suatu hari, Xiaoshu menjebak Peter dengan cat, hingga Xiaomei mengira Peter yang merusak lukisannya. Xiaoshu pun menambah-nambahi cerita, hingga Peter diusir dari rumah. Hal itu membuat para kelinci murka. Ia memasang pagar listrik di sekitar rumah dan mengolesinya dengan selai kacang. Tapi para kelinci terlalu cerdik. Mereka malah memodifikasi jalur listrik dan pura-pura kesetrum sambil diam-diam menikmati selai kacang. Saat Xiaoshu hendak keluar rumah, pegangan pintu malah menyetrumnya hingga terpental. Xiaoshu akhirnya jatuh dari atap dan pingsan sampai tengah malam. Keesokan harinya, Xiaoshu kembali menyerang para kelinci dengan bom. Kali ini Peter Rabbit tertangkap. Saat Xiaoshu hampir membunuhnya, Xiaomei datang mendengar keributan. Xiaoshu langsung berpura-pura sedang bermain dengan Peter dan melepaskannya. Namun saat pergi, remote peledak miliknya tak sengaja jatuh. Peter menekan tombol remote tersebut. Sebuah pohon besar roboh dan menghancurkan rumah Xiaomei. Xiaomei mengira semua itu ulah Xiaoshu dan langsung memutuskan hubungan dengannya. Namun, Peter Rabbit justru merasa bersalah. Demi menebus kesalahannya, Peter pergi ke kota bersama si kelinci gemuk dan naik kereta menuju London untuk menemui Xiaoshu. Awalnya Xiaoshu sangat marah saat melihat mereka. Tapi setelah Peter meminta maaf dengan tulus, Xiaoshu akhirnya bersedia berdamai. Setelah berganti berbagai kendaraan, mereka akhirnya berhasil tiba sebelum Xiaomei pergi. Peter Rabbit mengakui semua kesalahannya dan menunjukkan remote peledak sebagai bukti bahwa dialah yang menekan tombol bom. Namun masalah belum selesai. Pembeli baru datang untuk mengambil alih perkebunan itu. Para hewan langsung bergerak cepat. Mereka menakut-nakuti para pembeli dengan berbagai jebakan. Ada yang menyetrum pegangan pintu, ada babi yang tiba-tiba jatuh dari atas, hingga membuat para pembeli ketakutan setengah mati. Sejak saat itu, Xiaoshu dan para hewan hidup bersama dengan damai, berbagi kebun sayur, dan menjalani kehidupan yang bahagia selamanya.